Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab al-khamisu kang kaping 5 fi fadilatil imani iku tetep ing dalem nerangake fadilahe iman. Kala ngendika an-nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Al-imanu utawi iman, al-imanu utawi iman, ma'rifatun iku ngaweruhi, ma'rifatun iku ngaweruhi bil qalbi ing dalem ati, wa qaulun lan ngucap, wa qaulun lan ngucap bil lisani kelawan lisan, wa amalun lan nglakoni bil arkani kelawan pira-pira anggota badan, bil arkani kelawan pira-pira anggota badan. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa samratuhu al-ilmu. Al-imanu utawi iman, uryanun iku wudo, telanjang ya. Uryanun iku wudo. Walibasuhu utawi sandangane iman, at-taqwa iku takwa. Wa zinatuhu utawi pepaese iman, wa zinatuhu utawi pepaese iman, al-haya'u iku isinan, al-haya'u iku isin. Wa samratuhu utawi buahe iman, wa samratuhu utawi buahe iman, al-ilmu iku ilmu. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. La imana ora ana iman kang sempurna, la imana ora ana iman kang sempurna iku maujud liman keduwe wong
La amanata kang ora ana amanah lahu kedue man. La amanata kang ora ana amanah lahu kedue man. Sampun kumarumiyin. Alhasil ini menginjak bab yang kelima, menerangkan tentang fadilatil iman, menerangkan tentang keutamaan, keistimewaan iman, keutamaan atau keistimewaan iman. Artinya ketika seseorang iku hatinya mau beriman, maka dia termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, ketika hati seseorang tidak mau iman, orang tadi adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman ini adalah syarat utama. Iman ini adalah wajib. Iman ini sebagai syarat seseorang itu diterima oleh Allah dan kelak akan diberi pahala, diberi surga, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing bedake wong iku iman utawa mboten, nggih. Sing bedake wong niku iman atau mboten. Kalau iman hatinya iman, maka terpilih. Kalau hatinya tidak mau iman, maka orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sakniki sing aran iman niku napa? Hadis pertama, beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngandhakake al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman adalah mengetahui dengan hati, meyakini dengan hati, wa qaulun bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, dan melakukan dengan anggota badan. Maksudipun pripun niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku menjelaskan tentang iman yang sempurna. Iman yang sempurna, yaitu iman yang sempurna adalah ma'rifatun bil qalbi, i'tiqadun bil qalbi. Iman adalah meyakini dengan hati. Jadi atine niku napa? Yakin. Atine niku membenarkan. Yakin dan membenarkan. Membenarkan apa? Ya membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membenarkan semua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ati niku benar-benar membenarkan, tasdik, ya, membenarkan dan meyakini, ya. Maka banyak sekali ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata banyak sekali yang menolak. Hatinya itu tidak mau membenarkan, tidak mau meyakini dengan segala apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meyakini, membenarkan semua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apapun itu, yaitu Kanjeng Nabi membawa tentang ketauhidan, keesaan Allah. Kanjeng Nabi membawa tentang apa? Kewajiban.
keharaman dan lain sebagainya. Pokoknya apa semua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diterima, dibenarkan dan dia gini. Makanya kata ketika orang-orang kafir Quraisy ya awal-awal Kanjeng Nabi itu diutus Allah Subhanahu wa taala, mereka untuk sekedar yakin saja tidak mau ya. Untuk sekedar yakin membenarkan itu tidak mau. Wong karang dereng oleh hidayah, dereng oleh pituduhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ada yang begitu Kanjeng Nabi menyampaikan itu langsung membenarkan dan meyakini seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya ya. Membenarkan dan meyakini. Pokoknya kon yakin tok angele ora karuan nggih, kon meyakini tok nak Gusti Allah kuwi la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah yang Maha Esa ya. Kon meyakini tok niku sulit sekali ya. Padahal dengan meyakini seperti itu sebagai jaminan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Contoh para sahabat pertama yang mana ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa risalah ketauhidan, ya, maka yang meyakini sehingga mau menerima, mau meyakini, membenarkan Kanjeng Nabi sehingga dengan keyakinan yang sungguh-sungguh walaupun diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy tetap tidak bergeming, disuruh kembali ke agama yang lama, nggak mau yakin ya. Bahkan keyakinannya itu sangat istimewa sekali ya, rela memegang keyakinannya walaupun taruhannya nopo nyawa kan. Wonten sahabat wedok sing aran sinten Sumayyah kan, itu ketika beriman menerima dakwahnya Kanjeng Nabi, beriman bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian diintimidasi sampai diancam tetap tidak bergeming, pada akhirnya mati nopo, mati syahid kan, mati syahid. Itu keyakinan. Padahal Kanjeng Nabi niku belum menerima wahyu-wahyu tentang syariat, tentang kewajiban yang lain. Itu keyakinan ya. Keyakinan itulah iman ya. Ma'rifatun bil qalbi, meyakini dengan hati dengan yakinnya. Ya. Kemudian untuk kesempurnaan iman itu yang kedua, yang pertama ma'rifatun bil qalbi, membenarkan meyakini dengan hati. Yang kedua wa qaulun bil lisani, diucapkan dengan lisan. Artinya apa? Ya diucapkan dengan lisannya, mau berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu lisannya mau berkata seperti itu ya. Jadi di samping hatinya itu membenarkan, meyakini, kemudian lisannya itu mengucapkan, yaitu mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Dan yang ketiga wa amalun bil arkani. Yang ketiga untuk kesempurnaan iman wa amalun bil arkani, melakukan kewajiban-kewajiban dengan anggota tubuhnya. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan anggota tubuh. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya anggota tubuh ini jangan sampai melakukan. Itulah kesempurnaan iman ya. Makanya wangsul malih kesempurnaan iman pertama niku ma'rifatun bil qalbi, meyakini dengan hati. Nah ini sebagai kuncinya. Jadi yakin, membenarkan dan meyakini dengan hati ini sebagai kuncinya.
Karena yang kedua, ketiga mengucapkan dengan lisan terus melakukan dengan anggota badan itu untuk menyempurnakan saja. Makanya ketika seseorang itu lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian anggota tubuhnya itu melakukan kewajiban-kewajiban, akan tetapi dia tidak i'tikad, tidak tasdik, hatinya tidak membenarkan, hatinya tidak meyakini, maka itu bermasalah, bermasalah. Akan tetapi ketika hatinya meyakini, akan tetapi lisannya itu tidak mengucapkan, apalagi anggota tubuhnya, maka itu bisa diterima. Mula terjadi perbedaan pendapat status dari pamane Kanjeng Nabi sinten Abu Thalib ya. Kita ketahui Kanjeng Nabi niku ketika ditinggal wafat oleh ibunya. Nah, Kanjeng Nabi niku yatim sejak lahir, itu sudah yatim kan. Kemudian ibunya meninggal, terus kakeknya Abdul Muthalib meninggal, terus setelah itu dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Nah, dalam sejarah-sejarahnya itu Abu Thalib niku tidak atau belum sempat lisannya itu mengucapkan dua kalimat syahadat karena kondisional, karena saat itu beliau Abu Thalib niku termasuk tokoh sehingga lisannya itu belum sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi ternyata hatinya itu sudah tasdik, hatinya itu membenarkan semua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati ini meyakini apa sing digawa ponakane yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mula wonten ulama sing berpendapat Abu Thalib niku iman mungguhe Gusti Allah, akan tetapi mungguhe menungso iku napa kafir. Muga sakmangke wonten. Jadi iman niku wonten iman menurut Allah dan iman menurut manusia. Iman menurut Allah yaitu hatinya itu napa meyakini. Hatinya membenarkan meyakini, terus lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat, anggota tubuhnya melakukan apa? Kewajiban-kewajiban, menjauhi dari larangan-larangan. Maka orang seperti ini menurut Allah itu mukmin indallah, dan menurut manusia itu napa? Mukmin juga. Jadi iman menurut Allah dan iman menurut apa manusia. Ya, karena napa manusia itu tahu bahwa dengan orang tadi mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian melakukan kewajiban, orang kan tahu kalau dia itu napa mukmin, ya, dia mukmin. Itu pertama. Yang kedua ada mukmin indallah, kafir indannas, ya. Ada iman menurut Gusti Allah. Contoh misalnya ada orang niku meyakini, membenarkan semua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi lisannya belum bersyahadat, ya, lisannya belum bersyahadat. Terus apalagi anggota tubuhnya jelas belum atau tidak melakukan kewajiban, menjauhi larangan. Maka orang seperti ini menurut Allah itu mukmin, tapi menurut manusia, misalnya contoh jenengan nggih, ana tanggane jenengan, wis ora tahu jenengan weruh syahadat, ya salat ora tahu, kewajiban ora tahu. Mungkin saja gawean iku maksiat, ya. Gaweane napa maksiat. Jenengan wani ngukumi mukmin? Mboten wani, mereka karena dohirnya itu
bersyahadat dohirnya tidak melakukan kewajiban-kewajibannya apa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini itu mukmin menurut Allah tapi kafir menurut manusia ya. Menurut manusia. Terus yang ketiga itu ada kafir indallah, mukmin indannas ya. Kafir indallah, mukmin indannas. Kafir menurut Gusti Allah dan mukmin menurut manusia. Contoh misalnya ada orang itu dia bersyahadat, dia melakukan amal-amal soleh, akan tetapi hatinya itu tidak mau membenarkan, tidak mau meyakini semua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dohirnya bersyahadat, dohirnya melakukan amal-amal ibadah, kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan, ya itu dihukumi mukmin hanya menurut manusia, ya menurut manusia. Menurut manusia niku dihukumi mukmin, tapi berhubung hatinya itu tidak meyakini, tidak membenarkan, maka menurut Allah Subhanahu wa taala dihukumi kafir. Mula imane seseorang iman seseorang iku sing ngerti pasti iku nggih sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala dan yang bersangkutan. Kalau panjenengan iku ora ngerti nah iman nggih, karena iman itu af'alul qalbi, yaitu pekerjaan hati. Iman itu urusannya ten ati. Ya, maka sing ngerti sinten Gusti Allah dan yang bersangkutan. Nah kalau Islam itu urusannya dohir, syahadat itu kan dohir kan, lisan mengucapkan dua kalimat syahadat. Anggota tubuhnya melakukan sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Itu anggota tubuhnya. Maka manusia itu menilainya itu kan anggota tubuhnya, menilai dohirnya. Nah untuk urusan hati iku sing ngerti mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula kathah nggih wong sing ya iman menurut Gusti Allah, kafir menurut Gusti Allah, iman menurut menungso iku kathah ya, kathah sangat. Jadi menurut menungso ya iman, ya akhirnya ketika mati tetap disolati, dongake, ditahlilke dan lain sebagainya. Wong nyatane ketika hidup iki mau syahadat, ketika hidup iku nglakoni kewajiban. Maka kewajiban kula panjenengan selaku wong urip misalkan nggih iku ya tetep dihukumi secara Islam. Akan tetapi keimanannya itu yang tahu sinten hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala dan yang bersangkutan. Nah mula sing napa perlu kula panjenengan perhatosaken nggih, khususnya secara intern atau pribadi, bagaimana kula panjenengan atine itu bener-bener jaga tenan, dijaga tenan atine iku iso iman, iso benerke, iso meyakini ya, iku dijaga tenan. Karena kuncine keselamatan tengene kelak ning akhirat ku ning iman iku nggih, tengene napa iman iku nggih. Sekarang misalkan ada orang Islam, dia membaca dua kalimat syahadat, melakukan amal ibadah yang macam-macam. Sedangkan ternyata hatinya tidak ada iman ya di dalam hatinya. Maka sia-sia saja ya yang hati syahadatnya, terus amal-amal ibadahnya, amal-amal solihnya ya itu sia-sia karena hatinya tidak iman, sia-sia saja dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku iman ya. Karena iman niku wau napa pekerjaan hati. Jadi iman niku urusane hati. Bon, sing nomor sekawan ana kafir indallah, kafir indannas. Kafir menurut Allah dan kafir menurut manusia yang lain.
menurut Allah ya jelas ya. Jadi ada orang yang hatinya tidak mau membenarkan, tidak mau meyakini, lisannya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, dan anggota tubuhnya tidak mau melakukan kewajiban, meninggalkan larangan. Jelas menurut Allah itu kafir. Menurut manusia kafir mboten? Ya kafir. Jenengan wani ana wong urip iki ora tahu syahadat, ya, ora tahu syahadat, ora tahu ibadah, ora tahu apa-apa ya. Gaweane maksiat wae, mati jenengan wani nyolati? Ora wani ya, karena dohirin apa kafir. Jadi itu yang nomor 4, kafir menurut Gusti Allah dan kafir menurut manusia yang lain. Ya. Bun, paham niku nggih? Niku maksude dari Kanjeng Nabi, al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman adalah mengetahui, meyakini, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan. Itu namanya iman. Tapi niki Bawang Suli malih niki pengertian atau definisi kesempurnaan apa iman. Sebenarnya iman itu tempatnya tetap di hati. Adapun yang lainnya itu nopo sebagai pembuktian saja. Bukti seseorang itu beriman, maka lisannya mau nopo mengucapkan dua kalimat syahadah. Anggota tubuhnya mau melakukan kewajiban-kewajiban, mau meninggalkan larangan-larangan. Itu bukti keimanan yang ada di hati. Berarti kunci utamanya memang kalau urusan iman itu urusannya apa? Urusannya hati. Lah, sehingga kata tiang-tiang sing naudzubillah nggih, tiang-tiang sing mati dalam keadaan tidak membawa iman ya. Bisa jadi mungkin saat hidupnya dia itu ya syahadat, ya melakukan kewajiban, kebaikan-kebaikan dilakukan. Akan tetapi ketika mau meninggal itu hati ini berubah, hati ini berubah. Mula sering diterangkan ini keterangan-keterangan bahwa ketika seseorang itu mau meninggal, mau rohnya mau keluar, mau meninggal, itu setan itu akan mendatanginya. Setan akan mendatangi, tujuannya setan itu mengambil imannya ya. Sehingga ketika ada orang mau meninggal, dia merasakan dahsyatnya kematian ya. Arab meninggal merasakan kehausan yang sangat. Setan mendekat membawa air yang sewadah air yang sangat menyegarkan, air es yang sangat menyegarkan, ditawari kamu mau ikut aku atau tidak, setan ikut aku atau tidak, kamu mau meninggalkan keyakinanmu atau tidak, kalau kamu mau nanti tak beri air ini. Nah maka banyak sekali ketika orang itu nggak tahan, nggak kuat dengan hausnya saat akan meninggal dunia, kehausan yang sangat, maka banyak sekali yang imannya itu imannya itu hilang, imannya itu tercabut dari hatinya ya. Bahkan setannya ya pinter ya. Terus kamu cukup mantuk saja diterima katanya gitu. Kamu kalau mau jadi pengikutku tak beri air es ini yang sangat menyegarkan. Nah terus caranya piye jari misalkan gitu. Caranya piye? Nah setan ngomong cukup kamu anggukkan kepala ya. Anggukkan kepala bahwa kamu itu menjadi pengikutku, misalnya setan ngomong gitu. Maka ketika orang menganggukkan kepala, disitulah imannya lepas. Mula kula panjenengan ndonga kan ya urzukna indantihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami ketika tiba masanya keluarnya roh kami itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, artinya bisa membawa iman, karena disitulah
letaknya. Ketika seseorang mati membawa iman, ya akan selamat di kehidupan selanjutnya. Sebaliknya ketika akan meninggal tidak membawa iman, ya maka tidak akan selamat di kehidupan apa selanjutnya. Paham ya? Niki. Kemudian hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya Kanjeng Nabi bersabda, al-imanu uryanun walibasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa thamratuhu al-ilmu. Iman itu telanjang. Iman itu seperti sesuatu yang telanjang, di mana pakaiannya iman itu adalah takwa. Pakaiannya iman itu adalah takwa. Dan perhiasannya iman itu haya, ya. Perhiasannya iman itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buahnya iman adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Maksudipun pripun iki dawuh Kanjeng Nabi. Nggih, tentang napa? Tentang iman. Kanjeng Nabi ndawuhke al-imanu uryanun. Iman itu seperti sesuatu yang telanjang, ya. Sesuatu yang telanjang. Ya, artinya itu butuh disempurnakan kan. Kados misalnya wonten tiyang kok telanjang itu pantes napa mboten? Mboten pantes nggih, tentunya mboten pantes. Harus disempurnakan, harus diberi pakaian. Lah pakaiannya iman adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatinya dibersihkan dari dosa, ya. Jadi iman adalah sesuatu yang telanjang dan pakaiannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhiasannya itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang tadi menjauhi segala larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah buahnya daripada iman adalah ilmu, yaitu mengetahui atau ma'rifat, mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makane nggih, ketika iman, orang yang beriman dia itu tidak bertakwa. Misalkan ada orang kok iman tapi tidak bertakwa. Seperti biasa takwa niku napa? Menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang yang beriman, ada orang mukmin tapi tidak bertakwa. Jadi orang wong mukmin tidak bertakwa, maka imannya itu telanjang, ya, karena tidak diberi pakaian. Nah, sehingga nanti rawan untuk hilang, ya. Seperti kalau panjenengan ketahui, ya. Iblis atau saat masih di surga bernama sinten? Azazil. Iblis niku iman apa mboten? Iman nggih, iman, tetap iman Azazil kan, sehingga iblis itu beriman, kemudian iblis niku melakukan ibadah, melakukan amal solih
berupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap melangkah sujud selama 80.000 tahun ya. Imannya iblis ini sudah diberi pakaian ya. Sudah diberi pakaian. Nah, akan tetapi berhubung iblis dijadikan contoh orang yang imannya hilang ya, orang yang imannya hilang, sehingga ketika iblis itu ya ketika Gusti Allah itu memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lah disinilah hilangnya imannya iblis ya. Iblis mau sujud enggak mau menjalankan perintah Allah dikon sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis ora gelem, sehingga disinilah iblis itu imannya hilang. Mula pakaiannya iman adalah takwa, perhiasannya iman adalah al-haya. Al-haya itu malu. Maksudnya malu itu apa? Dengan dia beriman, dia itu tidak melakukan atau menjauhi semua larangan-larangan Allah. Mula nek ana tiyang kok melakukan atau menerjang larangan-larang Allah, iku padha kaya wong sing ora duwe izin karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah iblis di sini ya, letak lepasnya iman itu di sini ya. Ketika iblis itu diperintah karo Gusti Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikat surga untuk sujud kepada Allah, malaikat semuanya sujud, iblis menolak, berarti menolak perintah sinten Allah Subhanahu wa taala, alias dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada malu di hati iblis, sehingga berhubung tidak ada malu ning atine iblis, akhirnya iblis lambat laun imane dadi napa? Dadi ilang nggih. Imannya dadi ilang. Nah, mula sebagai seorang mukmin kula panjenengan di samping harus melakukan perintah-perintah Allah, juga harus menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Gusti Allah. Karena kalau enggak ya imannya seperti telanjang dan rawan akan hilang, nggih. Rawan apa? Rawan hilang, nggih. Rawan hilang. Mula kula panjenengan kenapa terus kemudian diberi syariat oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena untuk menjaga agar iman itu masih tetap ada di hati ya. Maka kata contoh ya, bahwa orang-orang ketika dia beriman kemudian tidak mau melakukan kewajiban, larangan terjangi ya, maka lambat laun dia akan hilang imannya. Makanya wonten ing keterangan tauhid ahli sunnah wal jamaah itu iman itu bisa tambah bisa kurang. Imannya para nabi, para rasul itu selalu naik, selalu tambah terus. Imannya nabi, para rasul imannya itu naik terus. Imannya malaikat niku stagnan, stabil ya. Stabil, tidak naik, tidak turun. Nah, imannya selain nabi rasul, selain malaikat itu potensi kadang naik, kadang stabil, kadang turun. Nah, turunnya imannya seseorang ikut tergantung dengan ketaatannya. Ketika amal taatnya itu semakin tambah, itu bukti imannya itu bertambah atau imannya naik. Ketika ketaatannya menurun, maka imannya itu ikut menurun. Mula hati-hati ketika ana wong mukmin, wong beriman, dia senang meninggalkan kewajiban, senang melakukan larangan-larangan ya, hati-hati. Karena itu imannya itu semakin sedikit demi sedikit itu menurun, kemudian kalau dalam titik nadirnya akan tercabut, akan hilang ya, akan hilang. Mula kudune dijogo dengan melakukan ketaatan
ketaatan. Paham niki nggih? Lah buah daripada iman wasamratuhu al ilmu, buahnya daripada iman yaitu ilmu, ya, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, ma'rifat atau mengetahui tentang Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala iku pangeran sing la ilaha illallah, tiada Tuhan selain apa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo meyakini, ya, meyakini Gusti Allah niku pangeran niku nggih, meyakini nak Gusti Allah niku pangeran niku sak mangke niku kaitane dengan ilmu. Dengan ilmu kula panjenenganku tambah semakin yakin dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya ilmu ten mriki nggih macam-macam nggih, ilmu-ilmu sing kaitane bagaimana kula panjenengan itu semakin mengenal Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi wonten tiyang sing karena apa minimnya ilmu sehingga orang tadi itu tidak napa betul-betul meyakini atau mengetahui kalau Allah Subhanahu wa taala iku pangeran. Karena napa? Karena Gusti Allah niku pangerane segala makhluk. Gusti Allah iku satu-satunya pangeran. Tapi sayang kula panjenengan kira tau weruh kan gitu nggih, Pak nggih. Ya, karena Gusti Allah itu tidak bisa dilihat dengan kedua mata kepala, sehingga untuk hati kula panjenengan yakin, ya, agar hati kula panjenengan yakin nak pangeran iku wujud, Gusti Allah ki wujud, Gusti Allah iku napa ada, ya, Gusti Allah ki wujud, Gusti Allah itu keberadaan memang ada. Itu untuk bisa yakin seperti itu digunakan ilmu, ya, digunakan ilmu, yaitu apa? Kula panjenengan selalu berpikir-pikir, tafakur nengone ayat-ayat Gusti Allah, baik ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang tidak tertulis, ya. Ya, sering kula panjenengan nyawang makhluk, ya, diangen-angen makhluk kayak iki tumbuh-tumbuhan. Kemarin tidak ada, sekarang ada, terus tambah semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar, kemudian berbuah, kemudian sampai mati, ya. Ini tidak mungkin kebetulan, tetap ini ada yang mengatur, tetap ada yang apa membuatnya dan mengaturnya. Nah, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu langit, ya. Langit itu begitu tingginya dan terbentang begitu luasnya. Bahkan besarnya langit itu lebih besar daripada bumi ini dan posisinya berada di atas. Kok ada, ya, suatu di atas sebuah atap tidak butuh cagak misalnya, kayak ngoten gitu, angen-angen. Jenengan gawe atap rano cagake saged ora iso, nggak bisa, ya. Nah, tapi langit itu sebuah atap. Langit itu kan atapnya bumi, kan, nggak ada bumi yang di atasnya, nggak ada langit karena gede langit, besar langit daripada apa bumi. Maka bumi akan dinaungi oleh langit, ya, di bawahnya langit, masih besar langitnya. Lah begitu besarnya atap kok tak ada cagaknya. Nah, ini sing gawe sopo. Ya, maka tambah yakin, oh berarti memang Allah itu ada. Nyatanya membuat begitu atap begitu besarnya, begitu luasnya, tidak butuh apa cagak. Terus diangen-angen gitu. Itu maksudnya sehingga kalau panjenengan ilmu mengetahui benar-benar keberadaannya sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulai Quran kan wonten nggih, afala yang duruna ilal napa? Jibali kaifa? Ning surat napa niku? Apakah kamu tidak melihat afala yang duruna ilal ibili kaifahu?
suhriqat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat apakah kalian tidak berangan-angan bagaimana unta itu diciptakan ya ora diangen-angen piye wingi urung ana unta terus lahir terus gede lagi diangen-angen wa ilal jibali kaifa nusibat bagaimana gunung-gunung itu didirikan ya gunung itu materinya terus ada batu ada tanah ada pasir ada macam-macam kok iso berdiri begitu besarnya dan kokohnya butuh ngrubuhke diusungi kare bulldozer entek-entek nggih apa kamu enggak melihat siapa yang menyusun itu ya terus lagi misalkan semacam wa ilal ardi kaifa sutihat apa kamu enggak melihat bahwa bumi ini dibentangkan ya bumi ini terbentang sedemikian rupa ya dibentangkan sedemikian rupa sangat luas sekali dan anehnya bumi ini itu hanya mengapung saja di air kan nyatane semua pulau ya dan benua itu pasti dikelilingi oleh lautan kan berarti itu tandanya itu mengapung di air ya tandanya mengapung di air kok bisa ya bisa mengapung di air seperti itu terus diangen-angen ya maka kamu ketika mau berangan-angan maka nopo akan mengetahui akan meyakini keberadaannya sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku puniki kula ajak jenengan berpikir kersane menambah napa kualitas iman itu bertambah karena iman itu pertama diyakini ya meyakini dengan hati kemudian dikuatkan dengan bertafakur ya dengan dalil baik dalil sing tertulis seperti Quran hadis dan dawuhnya ulama maupun dalil-dalil yang tidak tertulis ya makanya wonten kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya Nabi Ibrahim alaihissalam itu jelas Kanjeng Nabi Ibrahim itu salah satu kekasih Allah Rasulullah Allah yang bergelar Khalilullah semono Nabi Ibrahim itu kurang yakin ya belum keyakinannya belum full ya bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar bisa menghidupkan sesuatu yang mati yang ini Qur'ane napa sing kisah niku ketika Nabi Ibrahim ku napa kaifatuhyil mauta ya Rabbi arini kaifatuhyil mauta ya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana panjenengan niku menghidupkan sesuatu yang mati ya qala awalam tu'min he Ibrahim kowe kok ora iman kowe kok ora yakin karo aku ditegur Gusti Allah kan Nabi Ibrahim nyuwun karo Gusti Allah Rabbi arini apa kaifatuhyil mauta ya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana panjenengan itu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Tegur Allah. Qala dawuh sapa Allah, awalam tu'min, apakah engkau enggak iman wahai Ibrahim ya. Bala walakin liyatma'inna qalbi. Mboten ngoten Gusti kula tetep iman kalih panjenengan, tapi kersane atine kula niku anteng. Anteng itu maksudnya kersane atine kula bener yakin nek jenengan ku pangeran, nek jenengan memperlihatkan kula apa sesuatu sing wis mati kok iso urip meneh, kula tambah yakin. Maka ning ngene ayat niku kan kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim kon mbeleh 4 ekor napa burung kan niku dibeleh dipotong-potong terus di kan napa bagi-bagi tempat penjuru 4 gunung kan sana-sananya kemudian dipanggil ya barang dipanggil hidup terus kembali ke Ibrahim urip seperti sedia kala kan ngene ayatnya kan ngoten niku Nabi Ibrahim ternyata dengan seperti itu tambah semakin apa
semakin yakin. Nah, cuman sayang kalau panjenengan iki wegah mikir nggih, wegah mikir akhirnya imane nggih ngoten niku. Dadi mula kula panjenengan ku imane iki disebut imanul mukallid. Imane mung anut-anut jare Pak Yai kae ngono, jare ulama kae ngono. Imane anut-anut tok, manut ya. Nah, iman sing anut-anutan niku rawan itu gampang ucule. Mula untuk menguatkan iman kula panjenengan ya butuh dalil-dalil. Jenengan ora iso dalil Quran, hadis mergo ora iso maca nggih. Jenengan angen-angen semua ciptaan Allah di sekeliling jenengan. Diangen-angen. Kaya kae ngono ya berarti Allah ku hebat. Allah ki wujud tenan. Allah ku istimewa tenan. Nah, iku untuk menguatkan keimanannya kula panjenengan. Nak jenengan ora iso angen-angen dalil-dalil sing tertulis Quran, hadis dan lain sebagainya ya, maka jenengan angen-angen dalil-dalil yang tidak tertulis, ayat-ayat Allah yang tidak tertulis ya. Alam semesta ini semua makhluk itu kan ayat Allah yang tidak tertulis ya. Ayat Allah, mau diangen-angen. Kata sangat orang sing nopo imannya meningkat itu dengan sering bertafakur angen-angen ciptaane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun wangsul ten mriki mula wasamratuhu al ilmu, buah daripada iman itu adalah ilmu. Ilmu itu yang mengetahui, meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan angan-angan ciptaannya Allah, kula panjenengan iku yakin betul nak kalau Allah itu ada ya. Karena tidak mungkin sesuatu yang ada itu bisa wujud tanpa ada yang mengadakan ya. Misalnya contoh niki kitab misalnya nggih. Kitab niki ada nggih sebab saged jenengan cekel kula cekel saged ada. Jadi sesuatu yang ada itu mungkinkah tiba-tiba langsung ada tanpa ada yang membuat? Tidak mungkin kan? Kalau panjenengan misalnya wujud nggih. Iki ana sing gawe napa mboten? Ya minimal wong tuwane kan sing gawe ya. Apa kira-kira langsung kula jenengan celing dadi ya mboten nggih. Ya. Semua itu ada yang mengadakan. Maka alam semesta ini ya berikut isinya semuanya makhluk itu pasti ada yang mewujudkan ya. Karena nggak mungkin tiba-tiba terjadi. Ya, mesti ada yang mewujudkan. Nah, siapa yang mewujudkan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha wujud sejati ya, wujud hakiki atau wujud sejati yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menciptakan atau mengadakan semua barang yang sebelumnya tidak ada menjadi menjadi ada. Lah iku imane jenengan kala-kala diangen-angen ngoten nggih. Ampun angen-angen duit mawon nggih. Angen-angen ngoten mawon. Kersane karo Gusti Allah iku tambah semakin tresno, semakin seneng, semakin apa cinta imannya semakin meningkat, semakin meningkat. Jenengan mboten saged angen-angen tafakur, angen-angen ayat-ayat Allah sing tertulis mergo ora iso maca, nggak tahu artinya dan lain sebagainya, jenengan saged angen-angen ayat Allah sing mboten tertulis, yaitu semua makhluk, semua ciptaannya Allah yang ada di sekeliling kula panjenengan. Maka itu tambah semakin menjadikan imane mantep nggih, meyakini mantepe iman. Ya, karo Gusti Allah semakin mantep. Iku wasamratuhu al ilmu. Pun nggih, paham niki? Selanjutnya hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman yang sempurna, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak amanah. Ya. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak nopo amanah. Ya.
Maksudipun pripun nggih? Maksudipun jadi iman itu sempurna ketika seseorang itu benar-benar amanah. Amanah itu bisa dipercaya atau tidak berkhianat. Mula Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua para nabi itu mempunyai sifat apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah ya. Sidik itu jujur atau benar, amanah itu tidak khianat ya. Amanah itu tidak khianat, amanah itu bisa dipercaya, tidak berkhianat. Ya, itu amanah. Tabligh yaitu menyampaikan semua wahyu, artinya tidak disimpan ya, tidak disimpan, disembunyikan wahyunya, semuanya disampaikan. Fatonah itu cerdas ya. Nah, salah satu sifat dari para rasul yaitu amanah. Amanah itu apa? Tidak berkhianat. Amanah itu bisa dipercaya, tidak berkhianat. Ya, maka ketika ada seorang mukmin, seorang mukmin itu kok tidak amanah, itu berkhianat, maka imannya itu tidak sempurna ya, tidak sempurna. Bayangkan ya, jadi kula panjenenganku bener-bener amanah apa mboten? Jenengan saged wani yakin nak jeneng kula jenengan niku bener-bener amanah. Amanah itu benar-benar bisa dipercaya. Artinya semua yang dititipkan kula panjenengan iku kudu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai berkhianat nggih. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala iku menitipkan kepada kula panjenengan macam-macam nggih. Sing lanang-lanang dititipi bojo, titipi anak. Ana sing titipi harta, ana sing dititipi napa? Ketampanan dan kecantikan. Ana sing dititipi kesehatan, dititipi tubuh ya. Amanah mboten? Amanah napa mboten? Contoh gampang ya. Jadi khianat itu kan menyanyiakan amanah, berkhianat ya. Diberi amanah anak bojo ditelantarkan, diberi amanah kecantikan malah kanggo maksiat, ketampanan malah kanggo adol bagus misalnya. Atau diberi amanah tubuh ini ya malah dibuat maksiat. Enggak benar-benar dibuat taat nang ini Gusti Allah. Karena Gusti Allah memberikan kula panjenengan, mengamanai kula panjenengan tubuh ini, diberi tubuh yang sempurna, enggak ada kekurangan, terus diberi kesehatan. Allah tidak hanya memberi itu amanah, harus digunakan sebaik mungkin untuk bersyukur ning Allah dengan digunakan melakukan ketaatan. Maka ketika tubuh ini digunakan untuk maksiat, disitulah tidak amanah ya. Makanya orang-orang sing tidak amanah itu menunjukkan imannya itu tidak sempurna. Kalau benar-benar sempurna maka akan amanah ya. Maka bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu semua disampaikan, terus diberi tugas dakwah. Kanjeng Nabi berdakwah sampai mengorbankan segalanya. Bahkan secara diberi amanah tubuh, Kanjeng Nabi menggunakannya untuk mengabdi ning Allah, ibadah ning Gusti Allah sampai hatta tawarromat qadamah, sampai dekule iki abuh-abuh ya. Terus bagaimana Kanjeng Nabi itu diberi hati ning Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, untuk iman, untuk berzikir ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu saking jogone amanah Gusti Allah.
Karena niku wau ketika boten amanah imannya itu kurang sempurna. Pun jenengan wani ngaku wong sing amanah ya mung sagete niku mencoba untuk amanah. Misalnya Gusti kula ibadah kok napa mboten saged sae, kula ibadah kok kurang sae nyuwun pangapunten. Kula kok tasih aras-arasen nyuwun pangapunten. Nyatane imane ya rasa durung ande imannya sempurna maka amanah apapun amanahnya Allah pasti akan dijaga ya, tidak disia-siakan ya. Amanahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kula panjenengan macam-macam nggih, kata sangat paling ndak ya tubuh ini ya napa kullukum ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatih dawe Kanjeng Nabi, setiap dari kalian adalah ra'in, orang yang menjaga atau orang sebagai penggembala yang diamanai untuk menjaga nopo gembalanya ya. Dan kelak akan ditanya tentang apa yang digembalakan ya. Misalkan seorang pejabat atau presiden atau raja maka diamanai Allah rakyat. Bagaimana bisa menjaga rakyatnya, memakmurkan rakyatnya, lurah, bupati, camat, itu bagaimana dia diamanai rakyatnya. Dengan diamanai anak istri, bagaimana menjaganya. Sampai terus secara pribadi kula panjenengan diamanai tubuh ini ya. Bagaimana kula panjenengan jaga tubuh ini agar jangan sampai dibuat bermaksiat ya, tapi dibuat untuk taat kepada Allah. Iso ora? Iku nggih. Maka ketika seseorang kok sudah bisa amanah, maka imannya itu sempurna. Akan tetapi ketika khianat tidak amanah, dari Kanjeng Nabi la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak amanah, orang yang berkhianat. Bon paham ya? Waqala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lidawil huquqa alaina wa likafatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa adaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan mahdiyan ma'suma wal rahmah wal mahabbah wal mawaddah wal ulfah wasyafaqah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ilahana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an thayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma rizqna inda intihai ajalina qaula la
ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.